Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masteran Pasar Burung. Hari ini kita akan membahas perbedaan rawatan sogon bahan antara pemain vs pemula. Kalau pemula seperti kita itu kan biasanya kalau seumpama dapat sogon bahan, pasti yang di pikiran kita itu membuat nektar racikan, ya kan? Biasanya berupa susu SKM, campur telur, telur ayam, telur bebek, terus sirup marjan kan? Karena saya pemula, saya akui awal-awal saya merawat soko ontong bahan itu ya memang seperti itu teman-teman. Seolah-olah kita itu menolak EF gitu loh ya. Kita itu nggak peduli bagaimana caranya agar burung ini bisa makan kerutu gitu, nggak gitu ya. Yang penting burung itu bisa hidup, gemuk, dan tentunya bisa gacor. Tapi kalau pemain yang dapat soko ontong bahan, biasanya itu mereka untuk awal-awal bagaimana caranya burung ini bisa makan kerutu. Pokoknya bagaimana caranya soko ontong bahan itu bisa makan kerutu atau ulat kandang ya. Jadi begitu ya teman-teman, perbedaan antara pemain atau pemula saat merawat soko ontong bahan. Ternyata kalau pemain itu mainnya dikembalikan ke alam lagi ya teman-teman. Pikiran pemain itu kalau burung soko ontong sudah bisa makan kerutu itu lebih enak ya. Karena kalau burung sudah bisa makan kerutu, otomatis para pemain itu bisa mengotak-atik nektarnya ya. Dan kebanyakan para pemain itu pakai nektar cair ya. Bahkan ada juga yang memakai nektar air gula teman-teman. Jadi ya nektarnya itu air gula dan EF-nya cuma kerutu. Mereka mencoba mengembalikan ke kodrat burung itu sendiri ya teman-teman. Karena kalau soko ontong itu ya semua sudah tahu kalau minumannya itu nektar dari bunga dan EF-nya itu serangga-serangga kecil. Jadi para pemain ini sudah pinter sebenarnya ya. Mereka mengembalikan settingan alamnya ya. Setelah saya mencoba bermain soko ontong ini ya, saya cari tahu tentang burung penghisap nektar. Ternyata kalau burung penghisap nektar itu makanan hariannya itu 80% EF atau serangga kecil, 20%-nya itu nektar teman-teman. Jadi kalau di alam itu untuk burung soko ontong atau burung yang menghisap nektar, mereka itu lebih banyak makan serangga daripada menghisap nektar bunga ya. Jadi pemikiran para pemain itu burung kalau sudah makan EF itu lebih enak ya. Karena nanti nektarnya itu pasti diotak-atik. Nektar gulanya tadi ya, nektar cair, bisa ditambahin manisnya, bisa ditambahin asamnya, tanpa takut lagi dengan kondisi burung nyilet ya teman-teman. Dan menurut mereka kalau memakai nektar racikan dari bahan SKM, dari telur, dari marjan itu menghambat birahinya teman-teman. Pokoknya kata pemain itu nektar lebih cair itu bisa cepat meningkatkan birahinya ya.
Makanya kalau kita lihat di gantangan itu kebanyakan para pemain itu ya untuk makanan harian Soko Ontong mereka itu ya nektar cair teman-teman, dan full EF ya. Ya karena seperti yang saya bilang tadi, mereka itu mengembalikan ke kodrat burung itu sendiri ya, mengembalikan settingan alamnya ya. Jadi makanannya itu tidak terlalu berbeda saat di alam. Dan hal ini sudah saya rasakan ya dalam merawat burung Soko Ontong berbulan-bulan ini. Burung saya itu tak kunjung gacor teman-teman. Padahal burung saya itu burung lolohan ya. Ya karena saya itu memakai nektar racikan itu ya, yang berbahan SKM, berbahan telur, berbahan marjan, tanpa EF apapun ya. Jadi kemungkinan ya yang didapat Soko Ontong itu cuma kenyang dan rasa manis saja ya. Tapi kalau kita membuat nektar cair, tentunya lebih mudah dimodifikasi teman-teman nektarnya itu. Bisa ditambahin manisnya, bisa ditambahin asamnya. Karena kalau nektar di alam itu teman-teman, rasanya itu berbeda-beda ya, tergantung bunganya. Ada yang agak asam, ada yang manis, ada yang kurang asam. Seperti itulah ya yang ada di alam ya. Makanya seumpama kalau kita bertanya ke pemain Soko Ontong itu, kenapa tidak memakai nektar penggemuk? Mereka pasti jawabannya, kalau memakai nektar penggemuk itu cuma untuk Soko Ontong bahan teman-teman. Menurut mereka nektar-nektar penggemuk yang ada di kios burung itu membatasi kreativitas mereka ya saat menyeting nektarnya. Setelah saya tahu semua itu ya, saya itu benar-benar berpikir teman-teman, benar juga ya kalau burung Soko Ontong ini kita kondisikan makanannya, kita setting makanannya seperti di alam, otomatis dia akan lebih nyaman ya. Dan kalau sudah nyaman ya pasti gacor teman-teman. Tujuannya itu kan menggacorkan ya. Jadi kita itu mengkondisikan makanannya dulu teman-teman. Dan kenapa saya itu sangat yakin kalau pemula itu memakai nektar racikan yang berbahan SKM, berbahan telur, berbahan marjan, karena saat saya membuat nektar ali-ali kemarin ya, banyak sekali yang ngomong, "Bang, apakah tidak nyilet kalau burung dikasih nektar cair?" Dari pertanyaan tadi sudah sangat terlihat ya bahwa masih banyak pemula yang memakai nektar racikan penggemuk ya. Tapi apakah salah memakai nektar racikan seperti itu? Ya nggak ada salahnya sebenarnya teman-teman. Cuma masalahnya itu terkendala cepat enggaknya ya, burung itu bisa gacor. Sebenarnya ya itu aja sih ya. Kalau pemain itu mereka sudah tahu jalurnya teman-teman ya. Mereka benar-benar mengembalikan pakanannya itu seperti di alam. Jadi ya setelah saya mempelajari banyak ilmu ya dari para pemain Soko Ontong itu, oh ternyata seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita mengajari Soko Ontong makan kroto itu sama halnya kita mengajari burung makan fur teman-teman. Iya seperti makan fur kalau di burung lain ya. Tapi kalau untuk Soko Ontong tidak disarankan makan fur. Tapi dulu saya itu pernah teman-teman, Soko Ontong saya itu hariannya cuma memakai air gula dan fur leopard. Untuk krutonya itu jarang-jarang teman-teman.
bahkan hampir tidak pernah makan kroto. Burungnya itu sehat, gacor, tapi ya sangat sulit ya untuk mendapatkan soko ontong bisa memakan fur itu ya, jika orangnya tidak benar-benar konsisten mengajarinya ya, pasti akan sulit ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam pliket.